Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ke saya begini. Kenapa Kang kita harus berangkat umroh gitu? Dan kenapa harus berbekal dengan ilmu gitu ya? Karena begini jawabannya. Ketika kita ingin berangkat untuk umroh, dan memang harus berbekal dengan ilmu, karena ketika kita tidak punya ilmu maka amal kita tidak didasari oleh ilmu, dan sebuah amal yang tidak didasari oleh ilmu ini akan salah ataupun tersesat. Maka penting kita punya ilmu terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu, dan pastikan Anda semua sudah punya ilmunya sebelum berangkat ke Baitullah. Pastikan juga begini, tatkala kita berangkat ke Baitullah itu setidaknya kita akan mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang menjamin bagi orang-orang yang datang ke Baitullah Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Banyak tempat-tempat yang dimana Allah akan berikan atau Allah akan kurangkan dosa-dosa kita itu. Salah satunya misalnya tatkala kita menyentuh rukun Yamani, tatkala kita menyentuh Hajar Aswad misalnya, dan sebagainya. Banyak tempat yang kemudian kita bisa minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi pastikan tatkala kita ke Baitullah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di Baitullah dengan beribadah, ini tentu punya peluang yang besar untuk mendapatkan pahala yang besar juga. Sebagai contoh misalnya, tatkala kita sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, maka itu sama seperti kita sholat 100.000 kali di masjid lain, misalnya di Indonesia. Apabila ini kita kalkulasi, misalnya satu sholat wajib saja di Masjidil Haram sebanding dengan kita sholat wajib 100.000 kali di masjid lain. Katakanlah kita sehari semalam sholat 5 waktu, maka 100.000 dibagi dengan 5 kali waktu, maka sama seperti 20.000 hari kita sholat jamaah terus di masjid. Kalau kita bagi dengan jumlah hari di tahun, maka sama seperti kita sholat selama umur 56 tahun. Jadi 1 kali sholat wajib di Masjidil Haram sama seperti kita hidup selama 56 tahun, dan itu sholat berjamaah terus. Jadi pahala yang tidak terbatas, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan atau bisa mengajukan permintaan-permintaan ataupun doa-doa kita itu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya permintaan atau doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan yang ketiga. Jadi pastikan doa ataupun hajat kita itu hajat-hajat yang positif, hajat-hajat yang besar, hajat-hajat yang bermanfaat untuk banyak orang, bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga, anak, saudara, seluruh keturunan kita insyaallah. Dan yang keempat adalah kita menjadi wasilah kebaikan, yang kebaikan itu akan terus memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal sekali lagi yang harus kita pastikan tatkala kita datang ke Baitullah. Yang pertama adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah dikabulkannya hajat ataupun doa permintaan kita, dan yang keempat adalah menjadi wasilah kebaikan yang pahalanya akan terus mengalir. Demikian sedikit penjabaran kenapa kita harus berangkat ke Baitullah untuk umroh ataupun haji. Semoga tahun ini 2020
antum semua yang menyimak video ini bisa berangkat umroh bersama dengan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.